Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya bro ya. Baik bro, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang driver amplifier rakitan yang berkarakter flat atau standar heavy, standar kualitas heavy gitu. Nah jadi seperti apa sih driver amplifier rakitan yang bisa dikatakan flat atau standar heavy? Nah jadi driver amplifier yang bisa dikatakan berkarakter flat sesuai data alat itu dia harus mampu menguatkan di semua frekuensi. Standarnya dari frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz. Nah jadi penguatannya itu harus sama rata ya, dari 20 Hz sampai 20 kHz. Nah kalau penguatannya bisa sama rata itu sudah bisa dikatakan driver yang berkarakter flat sesuai data alat atau standar heavy gitu ya bro. Nah selain itu fase input dan outputnya itu diusahakan jangan sampai bergeser dari frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz. Sebenarnya pergeseran fase pada input dan output pada sebuah amplifier itu sudah menjadi hal umum ya bro, apalagi power yang berdaya besar itu pasti fasenya geser. Misalnya di 20 kHz itu fasenya rawan geser ya bro. Nah yang jadi masalah itu fasenya udah geser tapi outputnya ikut anjlok. Nah itu yang jadi masalah bro. Kalau fasenya geser tapi outputnya nggak anjlok, nah itu nggak masalah, nanti masih bisa dibalik fasenya lewat crossover atau di LMS gitu ya bro ya. Nah jadi seperti itu. Yang jadi masalah besar itu fasenya udah geser, outputnya anjlok seperti SOCL kemarin ya bro ya. SOCL itu frekuensi bawahnya fasenya geser, outputnya anjlok banget lah. Kalau anjloknya 2 volt, 3 volt atau 5 volt sih nggak masalah ya bro. Nah ini saya coba pakai driver rakitan ya bro ya. Ini murni rakitan, pakai PCB bolong ya, kalian bisa lihat sendiri. Ini driver kelas AB biasa bro. Nah, jadi harap maklum ya bro ya, drivernya apa seadanya aja. Ini saya pakai tegangan piro ya mau. Saya pakai tegangan 60 volt DC. Ini pengukuran dari ground ke negatif atau ground dari positif. 60 volt DC. Lah yang kuning ini sinyal input, yang biru ini sinyal output. Nah ini frekuensinya di sini. Kita coba tes dari frekuensi 20 Hz. Nah ini ya, ini 20 Hz. Nah bisa lihat. Nah ini 20 Hz. Nanti kita lihat di sini. Kita mulai dari 20 Hz loh. Kita mulai dari 20 Hz dulu ya bro ya. Apakah fasenya geser atau enggak, outputnya sampai berapa. Ini oh ya, ini di beban 4 ohm ya bro. Saya coba di beban 4 ohm. Kita coba sebelum klip. Nah lihat fasenya di 20 Hz sangat bagus sekali ya bro, enggak ada pergeseran fase. Ini sangat bagus sekali, sangat istimewa. Kita coba load sampai sebelum klip, keluar berapa itu. Nah itu keluar ini ya 20 Hz, keluar 29 volt VAC sebelum klip di frekuensi 20 Hz ya bro ya. Nah itu 2829 lah di 20 Hz. Nah keluar 29 ya sebelum klip 20 Hz. Sekarang kita coba di frekuensi 50 Hz ya bro ya. 50 Hz. Nah ini 50 Hz. Kita coba 50 Hz, apakah sama fasenya, geser enggak, kita lihat. Nah itu fasenya sangat mulus sekali ya bro ya, fasenya masih sejajar. Nah itu 50 Hz sebelum klip, tegangannya keluar berapa itu, tegangannya sama sekitar 3029 ya, masih utuh, sangat bagus. Dan fasenya juga sejajar 20 Hz, 50 Hz aman. Sekarang kita lanjut ke 100 Hz. 100 Hz ini saya lebarin dulu. Kita coba 100 Hz, 20 Hz dan 50 tadi masih sejajar ya dan bagus. Nah ini 100 Hz siapa fasenya juga masih sangat sejajar, sangat bagus sekali ya bro ya. Ini nada rendahnya enak nanti, istimewa. Nah itu masih keluar tegangan 29,6. Nah, 2930 lah, sama ya tadi ya, masih rata lah
fasenya juga nggak geser di frekuensi 100 Hz. Nah itu ini sangat bagus. Ini 50 Hz. Sekarang kita coba ini yang 100 Hz lupa deng. Kita coba di 250 Hz. Nah ini 250 Hz. Ini bass ketipung lur, bass endut, bass ketipung. Nah itu fasenya sangat bagus, nggak geser. Kita naikkan lagi, keluar 29,6 sama ya, ini di 250 Hz. Nah itu fasenya bagus sekali ya. Nah kalian bisa lihat masih sejajar, masih utuh sama kayak tadi. Nah 250 Hz bagus lur. Nah tuh tegangannya juga masih sama. Sekarang kita coba di 500 Hz. Nah ini 500 Hz. Itu fasenya juga masih sejajar input dan output. Nah itu 500 Hz. Hz keluar 30 ya, sama ya 2930. Masih di angka yang sama dan fasenya nggak geser, masih sejajar. Sangat bagus sekali bro. Ini yang 500 Hz. Sekarang kita coba 1 kHz. Nah 1 kHz sebelum klip keluar bro 30 VAC sebelum klip, dan fasenya juga masih sejajar, nggak geser. Mantap sekali ya bro ya. Ini 1 kHz. Kita coba 5 kHz. Nah ini 5 kHz. Lebarin dulu. Nah 5 kHz fasenya juga masih sejajar. Wah ini jos ini lur. Nah itu keluar 3029 sama, VAC nya masih bertahan di angka 29 dan 30 VAC sebelum klip ya bro. Nah itu ini frekuensi 5 kHz dan fasenya juga masih sangat sejajar itu ya bro. Nah itu ini bagus sekali. Sekarang kita coba 10 kHz. Nah ini 10 kHz. Nah 10 kHz fasenya juga masih sejajar, istimewa lur. Jos yang ini kita tak seneng lur power. Nah VAC nya juga masih di angka 29,7 sebelum klip beban 4 ohm. Fasenya sejajar di frekuensi 10 kHz. Sekarang kita coba di 20 kHz. Nah ini 20 kHz. Nah di 20 kHz ini fasenya agak geser sedikit ya bro ya. Nah, fasenya agak geser sedikit tapi ini enggak masalah. Yang penting VAC nya, nah VAC nya menyentuh di angka 30 VAC. 20 kHz sebelum klip, VAC nya masih sama rata dan fasenya lihat gesernya sangat sedikit sekali lur. Nah seperti inilah yang dinamakan power berkarakter flat sesuai data alat atau standar kualitas heavy ya. Kita bisa lihat tadi ya, dari 20 Hz sampai 20 kHz fasenya benar-benar sejajar dan output VAC sebelum klip di beban 4 ohm masih menyentuh di angka 29 VAC sampai 30 gitu ya bro ya, masih sama rata. Nah ini layak dikatakan driver berkarakter flat, driver rakitan lur, murni rakitan ya bro ya, bukan build up bro. Nah sekarang kita coba di frekuensi paling parah 10 Hz, paling rendah maksudnya. Ini 10 Hz ini sebenarnya nggak begitu dipakai ya. 10 Hz itu kalau di rangkaian subwoofer malah dibuang frekuensi 10 Hz. Ini nanti frekuensi 10 Hz di sini nggak muncul ya, karena ini dimulai dari 15 Hz. Jadi frekuensi 10 Hz dan 5 Hz nanti di sini nggak muncul. Tapi di sini kalian bisa lihat ini 10 Hz ya bro ya. Kita lihat di 10 Hz fasenya masih sejajar. Dan jos output VAC nya dapat berapa nih?
Oh tuh, output VAC nya dapat 28 VAC sebelum klip di 10Hz. Fasenya masih aman, jos. Kita coba 5Hz. Nah, kita coba 5Hz lur. 5Hz lur. Nah, fasenya juga masih bagus ya, nggak geser di 5Hz. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, 5Hz fasenya masih bagus. Kita coba sebelum klip. Oskiloskopnya kurang gesit iki lur, soalnya cuman piro kuwi 50 MHz oskiloskopnya. Nah, oh ini di 5Hz keluar 26,5, nggak masalah, istimewa lur. Dari bukan 20 Hz ya, tapi dari 5 Hz sampai 20 kHz fasenya bener-bener sejajar dan outputnya bisa dikatakan sama rata tadi. Nah, jadi seperti inilah power amplifier rakitan yang layak dikatakan berkarakter flat atau standar heavy ya, standar kualitas heavy, bukan super heavy. Nanti kalau saya bilang super heavy ya dikira paling terbaik. Yang jelas ini bukan yang terbaik, tapi sudah memenuhi syarat standar heavy ya bro ya. Nah, jadi seperti bro, definisi amplifier rakitan kualitas heavy atau karakter flat. Harus sama rata penguatannya dan pasanya kalau bisa dibikin sejajar mungkin dari frekuensi bawah maupun atas. Kalaupun geser nggak masalah ya bro ya sebenarnya. Yang penting VAC nya harus sama gitu, harus sama rata. Geser sedikit itu enggak apa ya, seperti udah menjadi hukum alam power amplifier itu sendiri gitu bro ya. Apalagi power besar itu pastilah ada pergeseran. Makanya kayak di crossover atau di LMS itu kan disediakan fitur balik pas. Nah, itu fungsinya ya untuk ini, kalau drivernya ada berbalikan pas tinggal dimainkan di aksesorisnya pasnya gitu ya bro ya. Oke bro, jadi sedikit penjelasan dari saya itu aja. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.